Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iza azamat ummatid dunya nuzi'at minha khaybatul islam wa iza darakatil amru bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar khurrimat barakatil wahyi wa iza tasabat ummati sakatat min ainillah. Rawiyal Hakim wa Tirmizi. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mudah-mudahan Allah senantiasa beri rahmat dan keberkahan buat kita bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa safina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita Qasasul Anbiya, kisah para nabi dan kisah para rasul. Bulan yang lalu kita masih sampai pembahasan Nabi Zulkifli alaihi salam. Dan pagi hari ini kita akan membahas satu orang nabi yang namanya disebut 16 kali dalam Quran. Yang kelebihan Allah berikan kepadanya dijadikan mukjizat. Nabi itu bernama Nabi Daud alaihi salam. Pagi hari ini kita akan membahas kisah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihissalam adalah Nabi yang diutus oleh Allah masih dalam kelompok keturunan Bani Israel. Jadi Daud ini salah satu Nabi yang diutus oleh Allah keturunan Bani Israel dan Nabi memang diperuntukkan buat Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam adalah Nabi yang dilahirkan di kawasan Bethlehem, hampir sama dengan Nabi Isa alaihissalam di kawasan Yerusalem. Maka diutuslah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini diberikan umur oleh Allah, diperkirakan oleh ulama sejarah 100 tahun. Ada yang mengatakan umurnya 137 tahun. Nabi Daud alaihissalam diturunkan oleh Allah dalam rangka mengembalikan umat ini kembali kepada Allah. Maka diutuslah Nabi Daud turun ke muka bumi ini. Nabi Daud alaihissalam diberikan istri banyak. Jadi istri Nabi Daud itu banyak, Pak. Jumlah istrinya 99 orang. Bapak Ibu Bapak jangan pula berharap ingin seperti Nabi Daud pula. Karena syariat Rasulullah yang turun telah membatalkan syariat-syariat para nabi, kecuali syariat itu yang dilegitimasi oleh syariat Rasulullah SAW, seperti penyembelihan hewan korban millata Ibrahim Hanifah. Tak tanggung-tanggung juga Nabi Daud alaihissalam memiliki istri 99 orang.
Salah satu di antara istrinya 99 orang itu diberikan karunia anak, dan anak itu diangkat jadi nabi. Anak itu diberi nama Sulaiman alaihissalam. Jadi Daud punya anak Sulaiman. Sulaiman tidak mau kalah pula, punya istri 1000 orang. Jadi Bapak Ibu baca Qasasul Anbiya, Sulaiman itu punya istri 1000 orang. Sedangkan Daud diberikan istri 99 orang. Jadi kalau ayahnya banyak bini, itu biasanya anaknya ikut banyak bini. Maka oleh karena itu diutuslah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini nasabnya masih tersambung karena keturunan Bani Israel. Pasti nasabnya tersambung kepada Ibrahim. Dan Ibrahim juga tersambung kepada Adam alaihissalam. Dari mana jalurnya? Ini kita ingatkan lagi. Adam alaihissalam punya anak 40 orang. Salah satunya diangkat jadi Nabi, Sis alaihissalam. Sis punya anak Anusi. Anusi punya anak Qainan. Qainan punya anak Makhlail. Makhlail punya anak Yarid. Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya keturunan Mutasaling. Mutasaling punya anak Lami. Lami punya anak Nuh alaihissalam. Nuh punya 4 orang anak, Kan'an, Sam, Ham, Yafid. Kan'an dihancurkan Allah, tinggal 3 anak, Sam, Ham, dan Yafid. Dari Sam lahir Arfaksad. Arfaksad punya anak Saleh. Saleh punya anak Abil. Abil punya anak Falik. Falik punya anak Ra'u. Ra'u punya anak Sarut. Dari Sarut ini lahir anak Nahur. Dari Nahur ini punya anak Azar, atau disebut dengan nama Tarah. Azar Tarah ini punya anak namanya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya 4 orang istri, salah satunya Sarah. Sarah punya anak Nabi Ishak. Ishak punya anak Nabi Yakub. Yakub punya anak 12 orang. Di antara 12 orang ini, inilah yang dikatakan dengan Bani Israel. Salah satu di antara 12 orang ini ada anaknya bernama Yahuda. Yahuda ini cikal bakal lahirnya orang Yahudi. Yahuda punya anak Faris. Faris punya anak Asrun. Asrun punya anak Aram. Aram punya anak Aminabad. Aminabad punya anak Uwaibid. Uwaibid punya anak Hasyun. Hasyun punya anak Salmun. Salmun punya keturunan Boaz. Dari Boaz punya anak Yesais. Dari Yesais ini lahirlah Daud alaihissalam. Dari Daud lahirlah Sulaiman alaihissalam. Maka dikatakan Daud bin Yesais bin Uwaibid bin Boaz bin Hasyun bin Salmun bin Aminabad bin Hasrun bin Faris bin Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Taran bin Nahur bin Sarut bin Ra'u bin Abil bin Falik bin Soleh bin Arfa bin Sam bin Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Idris bin Yarid bin Mihlail bin Qainan bin Anusi bin Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Makanya Daud masih keturunan dari kalangan Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam adalah Nabi yang diberikan Allah kitab suci. Jadi Nabi yang diberikan kitab suci itu 4. Rasulullah diberikan Al-Quran, Musa diberikan Taurat, Isa diberikan Injil, Daud alaihissalam diberikan Zabur. Selain itu Nabi beberapa orang Nabi diberikan suhuf kepadanya. Maka Nabi Daud alaihissalam diberikan beberapa keistimewaan. Dan keistimewaan ini dijadikan sebagai mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Untuk apa? Untuk membantu dakwahnya, agar dakwahnya ini diterima di kalangan umatnya. Maka diberikanlah beberapa keistimewaan. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa laqad atayna Daud minna fadlan yajibalu awwabi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahul hadida. Allah Subhanahu wa taala katakan, dan sungguh kami telah berikan kepada Daud alaihissalam karunia kami, karunia yang berada di sisi Allah. Allah seolah-olah berkata, wahai gunung-gunung, wahai jabal, wahai bukit-bukit dan gunung-gunung, wahai burung-burung, bernyanyilah kalian, bertasbihlah kalian, mengikuti tasbih-tasbihnya Daud alaihissalam. Jadi bukit-bukit, gunung-gunung, burung-burung, semuanya bersuara bertasbih, mengikuti tasbihnya Daud alaihissalam. Itu kelebihan Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama. Yang kedua, Allah ceritakan lagi dalam Quran. Apa kata Allah? Ani amala sabirati wa qadir fisar. Dikatakan oleh Allah, Nabi Daud kali ini bisa membuat baju.
menganyam baju yang terbuat dari besi. Besi itu dianyam olehnya, kemudian pakaian Nabi Daud dan kaumnya itu sebagian besar terbuat dari besi. Itu menjadi kelebihan dan mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Sebagaimana nabi-nabi lain juga diberikan mukjizat. Ada Nabi Musa diberikan tongkat. Ketika tongkat itu dilempar berubah jadi ular. Ketika tongkat itu dilempar, mohon maaf, di tengah laut, maka laut itu membelah berubah jadi jalan tol. Ini kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada para nabi yang dikatakan mukjizat, dan mukjizat itu untuk membantu dakwah para nabinya. Dua. Yang ketiga, Allah ceritakan lagi dalam Al-Quran, Inna auhayna ilaika, kami telah wahyukan kepada mereka, kama auhayna ila Nuh, kepada Nuh alaihissalam. Kata seolah-olah Allah berkata, hai Muhammad, kami telah mewahyukan kepadamu ya Rasulullah, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh alaihissalam. Wa nabiyina min ba'dihi, kepada nabi-nabi sebelum mereka. Wa auhayna ila Ibrahim, kami wahyukan kepada Ibrahim. Wa Ismail, kepada Ismail. Wa Ishaq, kepada Ishaq. Wa Ya'qub, kepada Ya'qub. Wa Asbat, dan kepada anak cucunya. Wa Isa, kami wahyukan kepada Isa. Wa Ayub, kepada Ayub alaihissalam. Wa Yunus, kepada Yunus alaihissalam. Wa Harun, kepada Harun alaihissalam. Wa Sulaiman, kami juga mewahyukan kepada Sulaiman. Wa ataina Dauda zabura, dan kami telah turunkan Zabur kepada Daud alaihissalam. Ini diberikan. Jadi yang diberikan Rasulullah kepada Rasulullah juga telah diwahyukan Allah kepada para nabi-nabi lainnya dan nabi-nabi sesudahnya. Maka diceritakan Nabi Daud. Nama Nabi Daud ini disebut oleh Allah 16 kali dalam Al-Quran. Semalam saya kajian di masjid, enggak marpoyan, lupa saya nama masjidnya, kajian subuh. Bertanya jemaah dengan saya, Pak Ustadz, kenapa kita mesti belajar kisah para nabi ini? Bukankah kita punya Rasulullah, nabi kita sendiri? Kenapa harus kita belajar dengan kisah para nabi ini? Apakah kisah para nabi ini akan kita contoh? Ada syariat-syariat yang dibatasi oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Bapak Ibu mohon maaf ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian di Masjidil Aqsa Nabi mengimami solat seluruh para anbiya alaihissalam. Dan ini menjadi awal pemula bahwa seluruh syariat-syariat Nabi terdahulu telah diputus oleh Rasulullah SAW, kecuali syariat yang sudah dilegitimasi, dibawa kepada syariat Islam. Tapi pertanyaannya, kenapa kita membicarakan kisah para nabi? Kita mengambil spirit, mengambil kekuatan. Karena kisah-kisah orang dulu, masalah-masalah orang dulu, masalah dengan kita hari ini sama. Kalau cara penyelesaiannya sama, tidak bertentangan dengan syariat yang dibawa Rasulullah, welcome, kenapa tidak? Makanya mohon maaf, Ibu, Bapak, ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah sampai di Masjid Aqsa, kemudian naik ke Sidratil Muntaha, kemudian bertemu dengan Allah, Nabi melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Di 7 langit, di 7 lapis langit, Nabi bertemu dengan 8 orang Nabi. Yang langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Adam, langit kedua bertemu dengan Isa dan Yahya, langit ketiga bertemu dengan Idris, langit keempat bertemu dengan Harun, langit kelima bertemu dengan Yusuf, langit keenam bertemu dengan Musa, langit ketujuh bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Yang menjadi pertanyaannya hari ini, Nabi itu banyak, Rasul itu banyak, jumlah Nabi dan Rasul 124.000 Nabi dan Rasul, 313 orang Rasul, yang wajib diimani 25 Nabi. Tapi kenapa Allah pertemukan Nabi Muhammad hanya dengan 8 Nabi di 7 tingkatan langit? Apa sebetulnya maksud Allah? Kenapa hanya 8 Nabi saja yang dipertemukan Allah ketika Isra? Langit pertama bertemu dengan Adam, langit kedua bertemu dengan Isa dan Yahya, langit ketiga bertemu dengan Idris, langit keempat bertemu dengan Harun, langit keempat lima bertemu dengan Yusuf, langit keenam bertemu dengan Musa, langit ketujuh bertemu dengan Ibrahim. Ada apa? Kata ulama, seolah-olah Allah ingin membawa Nabi. Karena mohon maaf, peristiwa Isra dan Mi'raj itu kan peristiwa keimanan. Kenapa keimanan? Saya ingin sampaikan buat kita bersama. Isra itu dulu dilatar belakangi karena tahun itu dianggap tahun kesedihan. Kenapa? Dulu Nabi didakwah di kota Mekah mudah. Kenapa? Yang membackup penyandang dananya ada Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Yang membackup, membacking fisiknya ada Abu Talib, paman Nabi.
Selama paman Nabi masih hidup, tak ada satupun orang kafir yang berani menyentuh kulit Nabi. Amunisi, dana Nabi. Makanya mohon maaf, berdakwah ini juga butuh dana. Didukung dana, disupport oleh Khadijah. Bukan hanya sektor domestik, tapi luar domestik. Makanya saya katakan, mohon maaf saya buat kita bersama. Ketika Khadijah wafat, penyandang dananya hilang. Ketika Abu Talib wafat, penyandang backing fisiknya hilang. Maka dakwah Nabi tak lagi bisa diterima di Mekah. Orang Mekah sudah mulai berbuat ulah kepada Nabi. Maka Nabi berangkat dari kota Mekah menuju kota Taif. 100 km dari Masjidil Haram. Kenapa Nabi ke Taif? Nabi ingin bertemu dengan satu Bani Saqif yang berharap Nabi dakwahnya bisa diterima di Bani Saqif. Apa yang terjadi? Justru dakwah Nabi tidak diterima, bahkan Nabi dilempar batu dan hujatan. Sampai di sana bertambah 2 kali lipat kesedihan Nabi. Atas dasar peristiwa itulah, barulah setelah itu Nabi Isra dan Mi'raj. Itu dasarnya. Ketika Nabi Mi'raj masuk ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dipertemukan dengan para Nabi. Apa tujuan Allah mempertemukannya? Seolah-olah Allah ingin mengajarkan kepada Rasulullah, "Hai Rasul, kamu jangan sedih. Kamu akan menghadapi umat sebagaimana para nabi-nabiku ini menghadapi umat. Kamu boleh lihat, boleh tanya dengan dia. Boleh perhatikan bagaimana cara menyelesaikan." Seolah-olah Nabi diajarkan oleh Allah untuk kecerdasan intelektual. Untuk melihat kondisi para Nabi sebelumnya, kondisi umat mereka sama. Kamu ini nanti akan ketemu dengan model umatmu sebagaimana model umat terdahulu. Sama. Akan ketemu. Maka naik Nabi ke lapis langit yang pertama. Jumpa dengan Nabi Adam. Apa kata Jibril? "Wahai Rasulullah, tahukah engkau? Dia Adam alaihissalam yang punya Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin." Dia yang bangun Ka'bah pertama. Dialah nenek moyang kita. Maka datanglah Rasulullah kepada malaikat Nabi Adam alaihissalam mengucapkan salam. Tapi lucunya, Nabi Adam ini sibuk berkumpul dengan banyak manusia. Pekerjaan Adam di langit pertama dilihat oleh Nabi, menoleh ke sebelah kanan tersenyum, menoleh ke sebelah kiri menangis, menoleh lagi sebelah kanan tersenyum, menoleh sebelah kiri menangis. Apa kata Rasulullah? "Wahai Jibril, kenapa Nabi Adam itu? Setiap dia menoleh sebelah kanan dia tersenyum, ketika dia menoleh sebelah kiri dia menangis." Kata Jibril alaihissalam, "Tahukah engkau? Ketika dia menoleh ke sebelah kanan, dia perhatikan umatnya banyak masuk ke dalam surga, maka dia tersenyum. Dia perhatikan keturunannya banyak yang masuk dalam surga. Tapi ketika dia menoleh ke sebelah kiri, dia lihat juga banyak dari keturunannya yang juga masuk dalam api neraka." Ini seolah-olah Allah mengajarkan spirit kepada Rasulullah dan spirit kepada kita. Mohon maaf, seburuk-buruk orang itu saudara kita juga. Sejahat-jahat orang saudara kita juga. Sesoleh-soleh orang umat Nabi juga. Jadi makanya mohon maaf, jangan heran. Dulu ketika Nabi nanti diutus, ada orang kafir yang meninggal dunia. Nabi berdiri, kemudian neteskan air mata. Apa kata Umar? "Ya Rasulullah, apa gunanya engkau tangiskan orang kafir yang meninggal?" Kata Nabi, "Telah wafat satu orang tanpa menyebut nama Allah. Dia juga anak cucu Adam alaihissalam." Coba bayangkan, diajarkan. Makanya kita ini belajar, Pak. Ini makanya mohon maaf, apalagi dalam kontestasi politik. Mau pilihan A, pilihan B, pilihan C. Tidak ada kaitan dengan cacian maki, tidak ada kaitan dengan bermusuhan. Mereka juga umat Nabi Muhammad SAW. Bapak yang ke masjid, umat Nabi. Yang belum ke masjid ini, umat Nabi juga. Jadi sama saja. Makanya mohon maaf, kalau bapak ibu punya anak 4 orang, itu biasanya keempat-empatnya tidak pernah sukses. Pasti ada satu yang ampuh. Ibarat batang kelapa, banyak buahnya, tapi ada bumbangnya. Anak pertama dokter, anak kedua dokter spesialis, anak ketiga wali kota, anak keempat gue biasanya tidak tamat SMP. Kenapa dibuat oleh Allah seperti itu? Agar untuk menjaga hati kita, menjaga spirit kita. Kalau kita tengok sebelah kanan, kita tersenyum, 3 orang anak kita sukses. Kalau tengok sebelah kiri, kita akan menangis. Kenapa? Ada satu yang tidak selesai sekolahnya. Itu menjaga kita. Jadi kedua-duanya anak kita, baik pun anak kita, seburuk-buruk pun tetap anak kita. Itu diajarkan. Dan ini menjadi sikap spirit Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi kan walaupun orang kafir yang meninggal, Nabi tetap berdiri, meneteskan air mata. Kenapa? Anak cucu Adam yang wafat hari ini tak sempat dia menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi kalau seperti ini kita beragama indah, Pak. Tidak menjas orang. Kita kan merasa lebih soleh pada orang. Baru 2 tahun ku sembahyang, baru 2 tahun lu berjangwi lu bantu orang suci lewat di kampung. Ini yang paling luar biasa kesalahan kita, Pak. Beramal sajalah, beribadah sajalah. Tidak usah menjas orang. Kita kan tidak pernah tahu kapan kita, di mana Allah meletakkan ridhonya di amal kita yang mana. Kita tidak pernah tahu. Maka di langit pertama dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Adam. Mengajarkan spirit, maka dipertemukan dengan para nabi. Maka kita ceritakan para nabi Daud alaihissalam nih agar punya spirit kita. Di langit kedua Nabi bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya. Bapak Ibu nanti kita akan ketemu dengan Nabi Yahya. Maaf, Nabi Yahya itu adalah putra daripada Nabi Zakaria alaihissalam. Dikatakan dalam hadis Nabi riwayat Ahmad, Rasulullah berkata, seluruh manusia di muka bumi ini berdosa. Tidak ada satupun yang tidak berbuat dosa kecuali Yahya bin Zakaria alaihissalam. Nabi katakan, kenapa? Yahya itu jangankan berbuat dosa, berpikir untuk dosa pun tidak ada. Coba bayangkan, Pak, jangankan berbuat dosa, berpikir untuk berdosa ini tidak ada. Nanti kita lihat apa yang dibuat oleh Yahya, sehingga dia bisa menahan hatinya, akalnya untuk tidak berpikir bermaksiat pada Allah. Kalau kita hari ini kan enggak. Disuruh tobatlah Pak, iyalah saya insya Allah mudah-mudahan saya hijrah, tapi tidak fanatik betul lah Ustaz. Guru saya bilang, kalau ada orang tidak mau tobat sungguh-sungguh, itu tandanya ada maksiat yang sedang direncanakannya ke depan. Makanya kita belajar untuk berbaik, belajar untuk menjadikan diri kita ini islah. Islahnya islah total Pak, perlahan-lahan. Makanya mohon maaf, saya minta pada kita bersama, diajarkan oleh Allah bertemu dengan Nabi Isa. Nabi Isa ini lucu lagi, Nabi Isa ini orangnya legowo. Kenapa legowo? Makanya mohon maaf, Quran mengatakan, ya Rasulullah, ini bukan urusanmu, au yatuba alaihim, au yu'azibuhum. Apakah Allah akan menerima taubatnya, ataukah Allah akan mengampuninya, mengazabnya? Ini bukan masalah. Jadi seolah-olah Nabi Isa berkata, ketika ada kaumnya yang diazab oleh Allah, ketika ada yang diampuni oleh Allah, apa kata Nabi Isa? Welcome ya Allah. Kalau engkau mengazab umatku, dia hambamu. Kalau engkau ingin menyelamatkan umatku, dia juga hambaku. Jadi welcome. Legowo, tidak ada masalah. Ketemu lagi dengan Nabi Harun, ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Yusuf, ketemu dengan Musa, ketemu dengan Ibrahim. Bapak tahu di antara 8 Nabi ketika Nabi Isra yang paling protes itu banyak siapa? Musa. Makanya jangan heran Nabi Musa ini banyak protes, Bani Israel pun banyak pula ulahnya. Karena Musa ini suka protes, yang minta kurang sholat itu Nabi Musa, Nabi Ibrahim santai aja, Yusuf santai saja, Harun santai saja, Ibrahim santai saja. Tapi maaf, Musa ini yang berkata, ya Rasulullah, engkau tidak sanggup, umatku ini besar-besar, mintalah ke Allah, masa 50 waktu, tidak akan sanggup. Naik Nabi ke langit lagi minta kurang, dari 50 kurang 5, 45, naik lagi kurang 5, 40, naik lagi kurang 5, 35. Berapa kali Nabi naik ke atas bertemu dengan Allah? 9 kali. Itu kan ulah Nabi Musa. Lah sampai 5, apa kata Musa? Ya Rasul, kau tidak sanggup nanti, minta lagi. Kalau seandainya Nabi meminta lagi, tidak sembahyang, gini ya Pak. Sempurna sembahyang awak. Makanya sekatan yang banyak minta itu kan, makanya ini mengajarkan biasa. Nabi Musa ini memang banyak protes. Kenapa banyak protes? Memang dari dulunya seperti itu. Kenapa? Mohon maaf, ketika Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir, Nabi Khidir diajarkan oleh Musa alaihissalam, diajarkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa belajar dengan Khidir dengan 3 perkara. Jalan Nabi Musa. Ada kapal diambil oleh Khidir, dipinjam dengan tentara warga, naiklah Nabi Musa. Ketika naik di tengah laut, dibocorkan kapal itu oleh Nabi Khidir. Apa kata Musa? Wahai Khidir, apa yang kau lakukan? Kapal ini awak pinjam, ikut bukan punya awak, ikut punya orang. Kenapa engkau lobangi? Nabi Musa mengingkari wal mungkar. Itu hak baik. Ingkar dengan perkara mungkar. Kan tidak mungkin kita merusak barang orang. Betul. Tapi Musa lupa, dia sedang belajar dengan Khidir. Ada penglihatan yang tidak bisa dilihat oleh Musa, tapi bisa dilihat oleh Khidir alaihissalam. Jadi mohon maaf, spirit ini seperti ini. Nabi Musa itu memang suka protes. Jadi kalau banyak di masjid itu pengurus suka protes, ini pengikut Nabi Musa alaihissalam. Ya sama Pak, biasa. Tapi ingkari wal mungkar, mengingkari perkara mungkar itu baik. Baik. Kenapa mesin ini kotor? Ini kenapa ini? Aduh, kenapa? Ini petugasnya kemana perginya? Petugasnya bekerja atau tidak? Gajinya sudah 2 juta, 3 juta, tapi masih juga kotor. Wajar itu mengingkari yang mungkar itu baik.
Maka saya katakan buat kita bersama, mohon maaf, makanya jangan heran Bani Israel itu menjadi pengikut umat Nabi Musa, juga banyak permintaan, juga banyak cerita, juga banyak tanya. Itu dulu yang terjadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah menceritakan dalam Al-Qur'an, wa zalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wa salwa. Diceritakan oleh Allah banyak permintaan Bani Israel, sehingga permintaan itu membuat mereka dilaknat oleh Allah. Sampai pada hari Sabat, sebagian Bani Israel dilaknat dan dikutuk menjadi seekor buruk. Jadi Bani Israel itu sepertiganya jadi buruk. Dan itu cerita dalam Quran. Makanya diceritakan Allah kisah-kisah Nabi, para Nabi Daud dan sebagainya. Untuk apa? Untuk spirit buat kita. Ini loh. Kalau Bapak Ibu nanti ketemu dengan masalah, penyelesaiannya ini loh. Kalau ketemu dengan masalah, penyelesaiannya ini loh, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Kan tidak mungkin semuanya. Ibrahim dulu menyembelih anaknya, terus melihat spirit Ibrahim, kita pulang ke rumah, mau sembelih pula anak kita. Enggak juga. Artinya ada dibatasi dengan syariat Rasulullah SAW. Tapi spirit pengorbanannya, itu yang mau kita ambil. Baik. Kemudian, Nabi Daud alaihissalam, kita balik kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup ketika ada satu orang raja yang alim dan bijak. Raja itu bernama Raja Talut. Raja Talut itu raja yang alim dan bijak. Saat itu terjadi peperangan antara Raja Talut dengan Jalut. Jalut itu semacam perompak, semacam orang-orang jahat. Kemudian dibantulah oleh Daud alaihissalam. Tak satu pun di antara mereka yang bisa membunuh Raja Jalut. Raja Talut pun takut dengan Jalut. Akhirnya yang bisa membunuhnya siapa? Daud alaihissalam. Maka karena kehebatan Daud ini, Daud digantikan oleh Raja Talut menjadi raja memimpin negeri Raja Talut yang selama ini dipimpinnya. Maka naiklah Daud alaihissalam menjadi seorang raja. Makanya mohon maaf, Daud ini bukan sedikit. Ada nabi yang diangkat jadi menteri. Yusuf, ada nabi yang diangkat jadi raja. Daud, Sulaiman, Zulkifli. Ada nabi yang bukan hanya nabi, tapi juga raja buat rakyatnya. Jadi jangan heran, makanya saya katakan ini pelajaran buat kita. Kita beragama ini Pak, bukan menghilangkan dunia. Hari ini banyak kita salah kaprah. Kita betul-betul hijrah, kemudian bertobat, merubah keadaan kita, tapi kemudian kita sungguh-sungguh dalam agama, kemudian dunia kita tinggalkan. Ini bermasalah lagi. Kita beragama ini Pak, bukan meninggalkan dunia. Kita beragama ini ingin membetulkan dunia. Selama ini dunia kita bengkok-bengkok, dengan beragama bisa lurus. Jadi kalau ada orang beragama kemudian dia tinggalkan dunia mereka, ini salah betul. Karena Allah katakan dalam Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta kebaikan di kehidupan dunia, kebaikan di kehidupan akhirat. Artinya mohon maaf, kita beragama bukan untuk menghilangkan dunia, tapi untuk membetulkan dunia kita. Betulkan kembali. Maka jadilah Daud alaihissalam raja. Apa raja Nabi Daud alaihissalam? Maka sebelum Nabi Daud menjadi raja ini, apa aktivitas Nabi Daud selain berdakwah menjadi diangkat menjadi nabi dan raja? Jadi semua para nabi ini sama. Hampir sebagian besar semua para nabi itu beternak, mengembala. Nabi Muhammad pengembala, Ibrahim pengembala, Nuh pengembala, Lut pengembala, Hud pengembala, nabinya Nabi Ad, Saleh kaum Madian pengembala, Zakaria sama. Sebagian besar para nabi itu memang pengembala. Makanya itu yang menjadi spirit saya. Tahun 2019 saya mulailah mengembala hewan ternak. Saya bukalah kandang kambing di Kubang. Kambing saya berapa ekor? 60 ekor kambing etawa. Baru buka 3 bulan, tiba PSBB Corona. Ditutuplah semua akses jalan. Tak sampai setahun tu ambo jual lo balik kambing untuk 60 ekor. Karena hari-hari habis ceramah saya ke kandang kambing. Habis ceramah saya ke kandang kambing. Habis ceramah saya ke kandang kambing. Karena kambing saya banyak, 60 ekor. Setiap hari itu beranak satu, beranak satu, beranak satu. Ngasih makan kambing itu enak. Jadi saya pikir apa pelajaran? Pelajaran sebenarnya banyak hikmah. Kita berkhidmat melayani. Makanya mohon maaf, semua para nabi itu semuanya sebagian besar adalah pengembala. Pengembala hewan ternak dan sebagainya. Apakah hewan ternak dia ataupun hewan ternak orang lain? Tapi ini kan tidak dipaksa juga mesti kita harus pengembala, enggak. Tapi begitulah silsilah jalur daripada setiap para nabi itu. Semua para nabi itu hampir mengalami masa mimpi. Mimpi, Yusuf bermimpi, Ibrahim bermimpi, Musa bermimpi, apalagi Yakub bermimpi. Jadi rupanya para nabi itu tanda-tanda kenabian itu termasuk mimpi. Mimpi itu tanda-tanda nubuah.
tanda-tanda nubuah. Dan ini menjadi tanda-tanda setiap kenabian. Maka ini diberikan Allah Subhanahu wa taala. Aisyah saja mimpi. Istri-istri yang akan dinikahi Nabi bermimpi dan lain sebagainya. Dan mimpi itu menjadi simbol-simbol atau salah satu tanda di antara tanda nubuah. Kita lanjutkan. Kemudian Nabi Daud alaihissalam menjadi raja. Maka ketika Nabi Daud alaihissalam menjadi raja, Daud alaihissalam memerintahkan kepada rakyatnya untuk membagi waktunya menjadi 4 bagian. Jadi ketika Daud jadi raja, maka Nabi Daud ini memerintahkan kepada rakyatnya untuk membagi waktu itu menjadi 4 bagian. Bapak Ibu boleh mengikuti ini? Boleh. Tapi kalau tidak sanggup, dia bagi saja waktu itu menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, 6 jam yang pertama Nabi Daud memerintahkan dirinya dan rakyatnya untuk beribadah kepada Allah. 6 jam pertama. Jadi kalau 24 jam satu hari satu malam dibagi 4 berarti setiap 6 jam. Setiap 6 jam, 6 jam pertama beribadah kepada Tuhannya. Sibuk beribadah. 6 jam yang kedua, Nabi Daud alaihissalam duduk bermain dengan keluarganya. Ini perlu diperhatikan, Pak. Ini pelajaran buat kita. Kita kadang-kadang cari uang tidak sempat duduk dengan keluarga. Makanya mohon maaf, kita ini suami zalim, alasan membahagiakan anak, alasan membahagiakan istri, kerja pagi, siang, sore, malam, tapi tak sempat mendengarkan bacaan Al-Fatihah anak-anak kita. Tak sempat mendengarkan bacaan Quran istri kita. Tak sempat mengajarkan alif bata bismillahirrahmanirrahim kepada anak turun kita. Zalim, suami yang zalim. Beri masa untuk keluarga. Kalau habis kerja, Pak, pulang ke rumah, jangan duduk sama kawan-kawan yang tak joleh. Kawan tuh bininya di luar kota, awak bini di rumah, itu iluinyo. Pulang ke rumah, kita punya istri, kita punya anak. Masa, itu yang saya bagi hari ini, Pak. Saya jawab ceramah saya 6 sampai 8 buah satu hari. Saya bagi pulang ke rumah, saya duduk dengan anak, duduk dengan istri. Kalaupun anak saya tidur, saya pegang-pegang, saya ketawa, saya bangun-bangunkan, dan sebagainya. Walaupun nanti pada akhirnya istri saya marah dan sebagainya, no problem. Tapi ada masa untuk berkumpul. Beri masa. Karena nanti kalian akan menyesal ketika masa itu tidak kalian jumpai lagi. Sesibuk-sibuk apapun kita cari uang. Sesibuk-sibuk apapun bisnis kita. Apa yang awak sibukkan bisnis kau, Pak? Bisnis kan itu kayak itu, saja, Pak. Ujung-ujungnya pasti piti. Kadang awak duduk keluar kau, Pak, dah ada nanti tu piti tu. Duduk di kedai kopi, minum kopi, kau nempel belibu. Habis kau pindah lo kedai kopi. Pindah-pindah kedai kopi saja. Pulang ke rumah, duduk. Boleh ke kedai kopi, boleh. Saya juga hobi di kedai kopi, boleh. Tapi ada batasan. Maka Nabi Daud membagi 6 jam kedua, dia habiskan masa untuk keluarga. Kenapa keluarga? Bayangkan, Mbak, 6 jam untuk keluarganya. Bininya 99. Awak bini awak cie, sejam pun duduk telah paling lama aja bini awak. Makanya mohon maaf. Yang ketiga, 6 jam yang ketiga, Nabi Daud menyelesaikan perkara-perkara urusan rakyatnya. Ada masalah, 6 jam pun selesai. Selesaikan. Ada masalah. 6 jam yang keempat, Nabi Daud memberikan waktu untuk dia bekerja. Karena kata Nabi dalam hadis riwayat Ahmad, Daud alaihissalam saudaraku tidak pernah memberi makan anaknya kecuali dari hasil keringatnya. Jadi rupanya semangat buat kita, Pak. Jadi tidak ada lagi yang menjual produk kesedihan dalam mencari makan. Sama dengan kawan ambo, duduk di rumah, sampai ke rumah, sampai sebelah rumah duduk. Dari mana tadi? Alhamdulillah dari rumah. Apa hal? Tidak ada. Tadi mau pergi keluar. Ayam bagaimana keadaannya? Ayamnya banyak, ada 30 ekor. Alhamdulillah, ayam 30 ekor. Sekarang anak-anaknya ada banyak netas. Saya pikir, alhamdulillah lah bisa membantu membangkitkan perekonomiannya. Kemudian keluar di omongannya. Tadi saya mau keluar dari rumah. Nah, terus saya ada pesan sama ayam. Ente pesan ke ayam. Iya. Apa pesan? Ayam, kita cari makan masing-masing ya. Saya bilang, sudahlah. Jangan dijual lagi produk kesedihan, Pak. Jangan dijual lagi produk kemiskinan. Kalau ingin ngadu dengan kemiskinan kita, ngadu dengan Allah. Kalau dengan orang, Pak, sekali orang bisa sedihnya, Pak. Seringkali kita buat seperti itu, muak orang menengoknya. Bukan Bapak saja yang punya masalah, kami juga punya masalah. Makanya tidak usah lagi jual produk kesedihan. Umat ini harus bangkit. Umat ini harus bangkit. Umat ini harus menafkahkan istrinya, anaknya, uang dengan keringatnya sendiri. Walaupun dia bawa cuma 20.000 rupiah setiap pagi. Bangkit. Tidak ada lagi produk kesedihan kita jualkan. Ini hari ini kan kita suka menjual-jual produk kesedihan. Menjual-jual produk tangisan air mata.
seolah-olah nanti orang sedih dan sebagainya. Maka saya minta kita bersama, bukankah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Maka kita belajar sekali lagi, mohon maaf, Nabi Daud tidak pernah memakan dari hasil yang tidak dilakukan oleh tangannya. Dia memberikan nasi dan makanan buat keluarganya dari hasil keringatnya. Bapak Ibu coba bayangkan bagaimana pekerjaan Nabi Daud untuk menghidupi 99 orang istrinya. Terbayang dia awak, Pak, bini cilik je payah mentang la ilaha illallah. Boleh 99 istri. Begitu gigihnya Nabi Daud, waktunya cuma 6 jam. Ini spirit buat kita bersama. Makanya mohon maaf Ibu, jaga perkataan. Suami keluar dari rumah, doakan. Ibu mau tahu berkah suami? Suami keluar dari rumah tuh, kalau suami ini saya tunjukkan rahasia, Pak. Kalau mau tahu berkah hidup itu, Ibu pagi hari suami mau pergi ke kantor. Ketika suami pergi ke kantor, Assalamualaikum, cipika-cipiki, cium tangan, terserahlah. Keluar suami dari kantor, ibu langsung masuk ke rumah. Ambil wudhu, sholat. Sholat duha boleh, sholat masih isyraq juga boleh. Kalau duha juga boleh. Habis sholat duha, doa. Bukan untuk ibu, bukan untuk ayah ibu, tapi doa untuk suami. Ya Allah, suami saya pergi sekarang keluar rumah, mencari nafkah buat kami. Mudahkan dia ya Allah, khusus untuk dia. Nanti ibu akan lihat keberkahan-keberkahan dalam rumah tangga. Selama kau kena ego, ibu sembahyang duha doa untuk ibu nya. Kemudian baju ya Allah, potonglah posan baju sopi ya Allah, bayi ya Allah. La ilaha illallah. Kita ni ego, doakan suaminya. Suami saya berangkat, padahal suaminya tidak tontu, bukan di kojon di luar. Tapi dia keluar, doakan mereka. Baru nanti nampak keberkahan-keberkahan. Kalau seperti ini, Pak, indah kehidupan. Baru nanti selesai setiap masalah-masalah yang ada. Maka Nabi Daud alaihissalam adalah Nabi juga yang rajin beribadah. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Ahabbu siyami ilallah siyamu Daud, karena yasumu yauman wa yuqtiru yauma, wa habbu salatu ila salati Daud." Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Puasa yang paling aku sukai adalah puasa saudaraku Daud. Satu hari puasa, satu hari tidak. Satu hari puasa, satu hari tidak. Solat yang paling disukai Allah adalah solatnya Daud. Kenapa Nabi Daud solat yang paling disukai Allah? Nabi Daud ia tidur 1/2 malam, kemudian bangun 1/3-nya, lalu tidur 1/6-nya. Jadi qiyamul lail yang kita hidupkan adalah qiyamul amalan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu bangun 1/2, 1/3, 1/6. Maka dikatakan puasa yang paling disukai Allah puasa Daud. Solat yang paling disukai Allah adalah solat Daud, khusus untuk solat-solat sunnah. Maka digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tiru saja. Apa yang mau kita buat? Mau puasa Nabi Daud, monggo. Mau sholatnya Nabi Daud, monggo dan sebagainya. Maka Nabi Daud adalah Nabi yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah menjadi pelajaran buat kita. Jadi kalau ibu ingin puasa Nabi Daud, boleh ambil niat, boleh nawaitu shaum Daud sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku salat puasa sunat Daud, satu hari puasa, satu hari tidak. Satu hari puasa, satu hari tidak. Kapan Ustaz? Ya terserah kapan. Kapan mulainya? Ya terserah. Sekaranglah mulainya. Kita belajar mulai. Belajar. Sedikit demi sedikit. Bisa Senin Kamis, bagus. Habis Senin Kamis, tingkatkan Daud alaihissalam. Berpuasa-puasa Nabi Daud alaihissalam. Belajar sedikit demi sedikit. Kalau seperti ini, indah jadinya. Agama itu akan indah. Dan kita pun akan bisa menahan diri kita. Makanya oleh karena itu, saya ingatkan kepada kita bersama, Bapak Ibu, ini mohon maaf. Kalau saya tidak salah, hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 3. Tanggal 3, tanggal 2. Tanggal 3. Berarti 14 hari menjelang Pilpres, berapa hari lagi? Ada 11 hari lagi. Insyaallah 11 hari lagi kita akan memilih presiden dan wakil presiden dan orang-orang parlemen yang ada di negeri kita tercinta ini. Saya minta pada kita bersama, ibu-ibu, bapak, bersegera diri dekat dengan Allah. Saya tak suruh ibu ikut membaca biografi semua caleg, enggak usah lah. Enggak akan termakan cito di awak tu. Awak tamat SD kerojo tukang, kacau je lah tukang tu. Tidak akan terbaca di awak tu. Dan jelas kini saya minta pada bapak ibu, dekatkan diri dengan Allah, minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Semalam saya diprotes di salah satu jemaah masjid subuh. Apa katanya? Ustaz, kami mau tanya, Ustaz tu milih siapa sebetulnya? Kami tengok Ustaz bahasa-bahasa Ustaz ini bukan orang Anies. Oh, ini tak tontu, tapi lah mengklaim. Saya sampaikan dengan jemaah ketika itu. Bapak Ibu, mohon maaf. Orang kafir tuh hari ini paham. Orang kafir tuh paham. Orang Islam ini senjatanya adalah doa. Kalau orang Islam sudah berdoa, arus mana yang tidak bergetar?
Allah, doa mana yang tidak akan dikabulkan oleh Allah? Orang kafir tahu. Senjata orang Islam. Kalau orang Islam beradu akal dengan orang kafir akan kalah. Karena kita banyak tidak punya akal. Orang Islam beradu harta dengan orang kafir kalah. Karena kita banyak miskin. Orang Islam punya kekuatan doa. Orang kafir tahu kalau orang Islam sudah berdoa, aras akan bergetar. Allah akan kabulkan doanya. Tapi kapan doa orang Islam itu baru akan dikabulkan Allah? Ketika hati orang Islam itu terkoneksi baik dengan Allah. Makanya hati kita hari ini dirusak oleh orang kafir. Diadu, saling caci, saling memaki. Supaya apa? Hati kita rusak. Ketika kita mengangkat tangan, doa tidak dikabulkan Allah lagi. Maka kita diadu, Pak. Kita yang soleh-soleh, kita yang ke masjid ini diadu dengan kita. Saling buruk memburukkan, saling caci mencaci. Kalau sudah seperti ini, Pak, doa mana lagi yang akan diijabah Allah? Doa mana lagi yang akan dikabulkan Allah? Makanya bertobat pada Allah, tidak ada lagi cacian, tidak ada lagi makian. Dekatkan diri kita dengan Allah, bermunajat pada Allah agar doa kita nanti menggetarkan aras dan Allah akan jadikan perubahan di negeri kita yang tercinta ini. Mudah-mudahan pemimpin negeri ini pemimpin yang terbaik di negeri ini. Allah amin. Amin ya rabbal alamin. Berharaplah kepada Allah. Karena kalau akal kita pakai, Pak, enggak bisa kita mengakalinya. Kalau logika materi yang kita gunakan, nah. Kalau kekuatan materi kita tidak punya apa-apa, tapi kita punya Allah. Maka karena itu jangan berputus asa. Ada kesempatan buat kita beberapa hari ini untuk islah diri. Kembalikan diri kita kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Kalau seperti ini keadaan kita, Pak, Masya Allah, maka agama ini akan indah, agama ini akan terasa bermakna jika kita mengayomi kehidupan dunia ini. Dan insya Allah mudah-mudahan atas ketaatan dan kedekatan Bapak Ibu dengan Allah, mudah-mudahan nanti Allah berikan hadiah yang terbaik di negeri tercinta ini dengan lahirnya pemimpin-pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita tidak bisa bercerita panjang, Pak, tidak bisa cerita panjang. Duduk di warung A, di warung B, di warung C dan sebagainya. Sudahlah. Kalau Bapak tamatan STM, kacau saja listrik, tidak usah dikacau politik lagi, Pak. Ya tamat STM kacau je lah, kok kabel mereknya Etena, iko stop kontak kacau saja. Yang tamat SMP yang kerojo tukang, kacau saja semen tu. Kok kadang-kadang bakal lobian lo tamat SD kerojo tukang, tapi politiknya politik nasional lo yang dibahasnya. La ilaha illallah. Ambil kacau, Pak, pandang diri kok. Mungkin mohon maaf, ukur bayang-bayang kita. Yang sesuai porsi sajalah. Yang kita bisa memahami kancah politik, silakan. Karena kita tidak pernah tahu. Ini mohon maaf, saya matikan mic. Nanti videonya dimatikan saja, dipotong saja. Saya ingin sampaikan buat kita bersama, Bapak Ibu, mohon maaf. Saya ke Jakarta beberapa waktu yang lalu, bertemu dengan salah seorang ulama besar. Tidak perlu saya sebut inisialnya, S1, S2, S3 di Timur Tengah. Apa katanya dengan saya? Saya tanya dengan dia, tapi dia tidak jawab. Dia meneteskan air mata. Ustadz, saya kagum loh dengan Ustadz. Setiap materi ceramah Ustadz saya ambil, saya adopsi. Tapi kenapa Ustadz di partai A? Kenapa Ustadz tidak di partai lain? Kenapa mesti di partai itu? Itu partainya orang kafir loh, Ustaz. Saya bilang dengan dia. Akhirnya dia meneteskan air mata. Tapi tidak menjawab pertanyaan saya. Yang menjawab tuh anggota dia. Apa katanya? Ustaz tahu enggak? Kenapa kiai itu berada di partai A? Karena diperintahkan oleh gurunya untuk ke partai itu. Untuk menjaga agar partai itu jangan kebablasan. Tapi yang diterimanya hujatan, cacian, dia terima. Agar syariatnya tetap terjaga. Karena kita tidak pernah tahu apa rahasia Allah di balik semua. Kita kan suka menjas orang saja. Kita tidak tahu apa latar belakangnya. Makanya mohon maaf, jangan menjas orang. Biasa saja. Yang jelas kita sama-sama luruskan niat, perbaiki diri kita, jadi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah. Baik memang menjadi orang penting. Tapi jauh lebih penting lagi, kalau kita menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pagi hari ini, menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir saya sampaikan buat kita bersama Bapak Ibu. Ini sebetulnya saya berat menyampaikan, tapi mau tidak mau saya sampaikan. Di mana-mana masjid memang jarang, hanya ada beberapa masjid baru dimulai seminggu ini. Kebetulan saya kan tinggal di Sukakarya. Di sudah jembatan sebelah kanan Masjid Al-Ikhlas. Kebetulan ketua masjidnya saya, ketua yayasannya saya. Sudah hampir 3 tahun ini jadi saya jadi ketua masjid. Dulu masjid kami itu namanya Musola Al-Ikhlas. Sekarang sudah kami renovasi dengan jemaah yang ada. Alhamdulillah ukuran masjidnya 19x20. Lebih kurang sekitar 390 meter persegi. Sekarang sedang dibangun kanopi dan dibangun keramik. Karena kapasitas jemaahnya sudah membludak.
Itu sholat maghrib isya saja kapasitasnya sudah sampai untuk laki-laki saja 150 sampai dengan 200 orang untuk laki-laki saja. Jadi alhamdulillah perubahan jemaah cukup banyak. Tapi ada kendala satu masjid kami ini dari pendirian perubahan dari musola ke masjid itu mohon maaf hampir 3 tahun kami sholat di situ tidak pernah memakai karpet sejadah. Kenapa? Karena tidak ada karpet masjid itu. Kita hanya pakai karpet masing-masing. Jadi oleh karena itu pengurus rapat, yayasan rapat, apa katanya? Ustadz punya jadwal banyak di luar kota. Sampaikan pada jamaah bagi yang ingin berimpak untuk pembelian karpet, walaupun Rp1.000, Rp2.000 silahkan. Tapi kami tidak butuh uang cash. Kami butuh transfer ke rekening masjid. Sampaikan kepada jemaah masjid, mau dibantu atau tidak bukan urusan. Yang penting sampaikan. Maka saya sampaikan Bapak Ibu, masjid kami membutuhkan karpet, baru dapat lebih kurang sekitar 47 juta. Saya baru pulang dari Batam semalam ceramah di 15 titik. Saya sampaikan juga di beberapa masjid di Batam. Alhamdulillah. Tadi telah direkap oleh beberapa panitia lebih kurang sekitar hampir 30 juta. Walaupun ada yang 100 ribu, 30 ribu, 20 ribu ke transfer rekening. Bagi Bapak Ibu yang punya kelebihan rezeki, silakan bantu masjid kami. Nanti saya titip sama Ustadz Yasri, ada kwitansi masjid, nomor rekening masjid. Silakan Bapak Ibu bawa. Kemudian bagi yang ada rezeki ditransfer bantu masjid kami. Yang belum ada rezeki, doakan kami. Karena target kami sebelum puasa ini masjid kami sudah harus memiliki karpet. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, bagi ada yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan 1 menit untuk bertanya. Silakan. Baik, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tidak ada yang bertanyakan, terima kasih banyak. Sekali lagi ada warga kita, warga masjid ini yang telah mentransfer bantuan karpet ke masjid kami dengan nominal sekian-sekian, tidak perlu kami sebutkan. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih. 2 hari dan 3 hari yang lalu kami ucapkan ribuan terima kasih. Semoga Allah beri balas keberkahan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin punya niat, kami persilakan nanti rekening masjidnya akan kita bagikan buat kita bersama. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.